Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12. Kali ini kita akan bicarakan tentang bab 2, yaitu indahnya kehidupan bermakna pada pertemuan yang pertama ini ya. Adapun untuk pertemuan yang pertama ini kita akan bicarakan tentang pembahasannya adalah hakikat iman ya. Jadi apa itu iman? Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi iman itu diucapkan, diyakini dulu dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan badan tanpa ada keraguan. Jangan ragu-ragu dalam beriman. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan hari kiamat, serta qada dan qadarnya, yang mana ini tercantum dalam rukun iman yang 6. Iman itu mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, yaitu kita yakin misalnya percaya pada Allah dalam hati, kemudian kita ucapkan juga dengan lisan, misalnya kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, serta kita amalkan dengan tubuh kita. Jadi kalau kita sudah beriman, kita laksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita, misalnya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi bertambah dengan kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah, dan berkurang apabila kita melaksanakan dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan iman itu lebih tinggi daripada Islam karena iman mencakup yang lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna sehingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Islam adalah amalan-amalan nyata sebagai buah dari keimanan seseorang. Keimanan tidak terpisahkan daripadanya dari amal soleh, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Oleh karena itu Allah menyebut iman dan amal soleh secara beriringan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. Jadi orang yang beriman itu adalah buahnya amal soleh. Tidak bisa kita hanya mengaku beriman tapi tidak melaksanakan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Jadi orang beriman itu apabila mendengar nama Allah maka hatinya bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka semakin bertambah keimanan seseorang dan bertawakal kepada Allah.
yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Jadi orang beriman selain dia percaya maka harus dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu misalnya mendirikan sholat dan menafkahkan, berimpak rezeki yang Allah berikan kepada mereka, ya, sebagian rezeki, bukan seluruh atau separuhnya tapi sebagian. Makin banyak yang dinafkahkan tentu makin baik. Keimanan seseorang memiliki sifat atau ciri yang sangat khas, yaitu selalu dinamis. Jadi yang namanya iman itu selalu dinamis, bisa bertambah tadi, bisa berkurang. Mayoritas ulama memandang keimanan selalu beriringan dengan amal soleh. Orang beriman diaplikasikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan amal soleh, sehingga mereka menganggap keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Begitu pula sebaliknya. Jadi indikatornya bila makin banyak orang melakukan amal soleh, maka berarti keimanannya semakin meninggi. Begitu pula sebaliknya, bila dia makin banyak mengerjakan kejahatan, maka imannya itu semakin menurun. Dalam Islam sendiri, jika kita membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6 yang sudah kita ketahui. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima adalah iman kepada qada dan qadar. Yang keenam adalah iman kepada hari akhir. Itulah kriteria amalan hati dari seorang pribadi yang beriman, yang jika telah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka akan secara otomatis tercermin dalam perilakunya sehari-hari yang sinergi dengan kriteria keimanan terhadap 6 poin di atas, yaitu dimana nanti orang akan beriman kepada Allah, mempercayai akan malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, qada dan qadar, serta hari kiamat. Jika iman adalah sesuatu keadaan seseorang yang bersifat dinamis, maka di suatu saat akan didapatinya bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Jadi iman seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang lah. Jika keimanannya bertambah, maka amal solehnya juga akan bertambah. Makin rajin dia melaksanakan ibadah-ibadah, sholat, puasa, berzakat dan sebagainya, bersedekah. Dan apabila imannya itu turun, maka dia akan malas untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Iman kita bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan. Jadi bila kita berada dalam amal kebaikan, pada saat itu iman seseorang sedang bertambah. Sebaliknya, jika iman kita akan berkurang ketika kita malas melakukan kebaikan. Pada saat kita malas melakukan kebaikan, maka imannya sedang berkurang. Oleh karenanya pada saat imannya berkurang perlu dicas lagi, ya, ditingkatkan lagi, diupayakan supaya bagaimana imannya senantiasa terus bertambah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqjafa finnar. 'An
Artinya 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya melebihi dari selain keduanya. Kemudian mencintai seseorang yang tidak dicintainya melainkan karena Allah. Membenci dirinya kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Itu adalah 3 perkara bagaimana kalau ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman ya. Iman pada dasarnya adalah keyakinan dan kesadaran dalam hati, sehingga iman mempunyai 3 kriteria sifat. Jadi iman itu letaknya itu di hati, tidak kelihatan pada dasarnya karena letaknya di dalam hati. Yang pertama adalah iman bersifat abstrak, artinya tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang karena berada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Jadi yang namanya iman itu kan letaknya di dalam hati, sehingga kita tidak dapat melihat atau mengukur keimanan seseorang. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui hati seseorang atau keimanan seseorang, sehingga kita tidak bisa menilai seseorang itu beriman atau tidak karena kita tidak mengetahui hati seseorang secara pasti. Yang kedua, iman bersifat fluktuatif, artinya naik turun, bertambah dan berkurang. Iman seseorang itu tidak tetap, tapi adalah dinamis, fluktuatif, bisa menaik, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Jadi orang apabila imannya bertambah maka dia rajin melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan apabila dia imannya berkurang maka dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah dan mungkin dia akan melakukan kemaksiatan. Kondisi iman bersifat fluktuatif ini karena iman bertempat dalam hati. Dalam bahasa Arab, hati dinamakan qalbu atau yang artinya bolak-balik dan tidak tetap dalam satu kondisi. Jadi yang namanya qalbu itu atau qalb itu adalah hati bolak-balik, artinya sesuatu yang tidak tetap dalam satu kondisi, sehingga karakter dasar hati itu adalah berubah-ubah. Hati kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang marah, rindu, cinta, dan benci. Jadi tidak tetap. Karenanya iman juga seseorang itu tidak tetap, bisa bertambah dan berkurang. Yang ketiga, iman itu mempunyai tingkatan. Artinya tingkat dan kadar keimanan dalam hati orang yang beriman itu berbeda dan tidak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Ada yang kuat imannya, ada yang sedang, dan ada yang lemah. Dan kita sebagai seorang yang beriman hendaklah kita usahakan kondisi iman kita ini agar senantiasa dalam kondisi yang bertambah, kita usahakan. Demikian pembelajaran kita yang pertemuan yang pertama ini yang membicarakan tentang hakikat iman. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua dalam bab 2 ini tentang hakikat Islam. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.